wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puja-puji syukur kita kepada Allah Ta'ala yang masih memberikan kita panjang umur, sehat walafiat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita berada di tempat yang mulia ini, berada di tempat baitun min buyutillah, ya, rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala, itu masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan panjang umur sehingga kita berada pada tahun 2024 Masehi. Ya, kita habis merayain tahun baru, ya, tahun 2024 Masehi. Yang menjadi pertanyaan, kita boleh nggak sih untuk merayakan tahun baru Masehi? Ya, jawabannya adalah boleh. Kalau ketika ditanya kita sebagai umat Islam boleh nggak kita merayakan tahun baru Masehi? Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Karena ketika tahun baru Masehi itu, ketika kita belajar agama, sebenarnya tahun baru Masehi itu dipakai. Ya, kalau tahun baru Hijriyah dipakainya namanya Gomariyah, yaitu perputaran bulan. Kalau tahun baru Masehi namanya Syamsiyah, perputaran matahari. Nah, bulan dan matahari adalah alamatu min alamatillah, ya, adalah tanda kekuasaan daripada kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh ngerayain tahun baru. Tapi ketika di tahun baru itu Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana umat-umatnya Nabi Muhammad banyakkan merayakannya dengan suatu maksiat, dengan suatu hal negatif, dengan suatu hal yang berbau dengan mubadzir, beli petasan, beli ini. Kita merayakannya dengan bertafakur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita merayakannya dengan bersyukur pada Allah masih diberikan panjang umur sehingga bisa merasakan tahun baru Masehi. Kita bertafakur bagaimana apa yang kita ingin perbaharui dari 2024 Masehi ini. Yang tadi mungkinnya kita nggak pernah, jarang hadir majlis jadi lebih sering hadir majlis. Ya, yang tadinya jarang ibadah jadi lebih rajin ibadahnya. Yang tadinya mungkin kita malas untuk bersedekah, Allah Ta'ala berikan hidayah untuk kita bersedekah. Ya, itu semua yang bisa kita berbaharui, itu semua yang bisa kita ubah di tahun 2024 Masehi. Jadi jawabannya boleh, tapi kita yang ketika yang lainnya merayakan tahun baru dengan mereka melaksanakan daripada suatu hal yang haram, kita melaksanakannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngumpul-ngumpul, ya, ngasih makan orang, sedekah sama orang. Ya, jangan kira ketika kita di luar tahun baru bersedekah, di malam tahun baru kita nggak boleh sedekah. Tetap kita boleh sedekah. Dan kita niatkan sedekahnya kita di malam tahun baru itu adalah dengan apa? Dengan niat, ya, kita bersyukur pada Allah Ta'ala diberikan rezeki, diberikan panjang umur sehingga Allah Ta'ala berikan hidayah taufik untuk kita mengeluarkan sedekah kepada orang. Ya, jadi kata Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, hitunglah diri kalian, ya, introspeksi diri kalian sebelum kalian akan dicatat amal timbangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nih ketika makin bertambahnya hari, makin bertambahnya daripada umur, makin bertambahnya panjang umur kita, setiap hari kita berpikir apa yang kurang dari diri kita, apa yang belum bisa kita lakukan, apa yang belum pernah kita kerjakan, apa yang jarang kita kerjakan daripada ibadah perbuatan baik. Semuanya diintrospeksi, semuanya kita berpikir supaya kita menjadikan diri kita untuk lebih baik daripada sebelumnya. Karena kata Nabi Muhammad SAW, orang yang untung, ya, orang yang untung bukan orang yang mempunyai harta yang banyak. Orang yang untung bukan orang yang punya anak yang banyak, enggak. Tapi kata Nabi Muhammad, orang yang untung itu adalah orang yang selalu dirinya berniat hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Itu kata Nabi Muhammad SAW adalah orang yang cerdas, orang yang beruntung. Ya, jadi ketika kita bertambahnya hari, bertambahnya waktu untuk diri kita yang diberikan Allah, ambil kesempatan tersebut, ambil waktu tersebut untuk kita semakin mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita makin yang namanya kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mendapatkan yang namanya husnul khatimah. Kita bisa mendapatkan hakikat husnul khatimah. Kenapa? Karena dalam diri kita, ya, itu selalu ada dalam diri kita niat untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan perbuatan baik, ya, dengan perbuatan, ya, yang ikhlas, sabar, segala macamnya. Itu adalah salah satu jalan hal daripada diri kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Maka di tahun 2024 ini kita bersyukur Allah Ta'ala berikan kita panjang umur sehingga kita bisa merasakan tahun baru Masehi. Dan dari tahun baru Masehi ini kita introspeksi diri. Ya, apa di tahun 2023 mungkin kita masih jarang sedekah, kita banyak sedekah di tahun 2024. Yang tadinya jarang sholat di masjid di tahun 2024 kita jadi sering sholat di masjid. Ya, yang tadinya 2023 puasanya masih bolong-bolong, di tahun 2004 kita niat azam yang kuat buat puasa 30 hari full. Ya, itu semua introspeksi kita untuk apa? Untuk kita merayakan daripada tahun 2024 Masehi. Ya, jadi kita boleh aja merayakan tahun baru. Setiap harinya kita boleh merayakan apa yang ada dalam diri kita. Kita boleh merayakan hari ini hari Senin, kita boleh merayakan hari ini hari Selasa, tapi merayakannya dengan introspeksi diri, kita bertafakur pada Allah dan kita bersyukur pada Allah Ta'ala diberikan daripada umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada satu ulama namanya Al-Imam Abu Layth As-Samarqandi. Ya. Al-Imam Abu Layth As-Samarqandi ini ulama yang mana beliau mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau mendapatkan derajat, ditanya sama salah satu muridnya, "Ya Syekh, ya Imam, apa nih yang bisa akhirnya membuatmu mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang bisa membuatmu ini mendapatkan kedudukan dekat dengan Allah Ta'ala?" Ya mungkin ibadahnya banyak, amalnya banyak, tapi kata Imam Abu Layth salah satu penyebab utamanya apa? Beliau itu kalau sebelum tidur, beliau bertafakur, beliau mikir. Dari mulai beliau bangun tidur sampai mau tidur lagi apa aja yang udah beliau lakuin. Ya beliau setiap bangun tidur, setiap mau tidur itu beliau ingat-ingat dalam satu hari itu dari mulai bangun tidur ya sampai beliau mau tidur lagi apa yang beliau lakuin. Kata beliau, jika pada hari tersebut aku menemukan kebaikanku lebih banyak daripada keburukanku, fahamitullah ta'ala, maka aku bersyukur pada Allah Ta'ala. Aku memuji Allah Ta'ala dengan mengucap alhamdulillah. Tapi apabila pada hari tersebut aku menemukan ternyata keburukanku lebih banyak daripada kebaikanku, fastaghfartullah ta'ala, maka aku minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini intinya apa? Daripada perkataan Abu Layth ini, kita diminta oleh Al-Imam Abu Layth kalau kita pengen dekat sama Allah, kita pengen menjadi hamba yang selalu ingin dekat kedudukannya dengan Allah, satu yang harus kita lakuin, tafakkur kita dengan apa yang kita lakukan pada hari ini. Dan selalu niatkan hari besok harus lebih baik lagi daripada hari ini. Itulah orang yang cerdas dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya salah satu amalan Abu Layth begitu. Beliau mengamalkan kata Nabi Muhammad, orang yang cerdas adalah orang yang pengen hari ini lebih baik daripada kemarin. Orang yang pengen hari besok lebih baik daripada hari ini. Dan itu beliau amalkan dengan apa? Dengan beliau setiap mau tidur beliau ingat-ingat apa yang beliau lakukan dalam sehari, dari mulai melek mata sampai ingin merem lagi, beliau ingat. Apabila beliau pada hari tersebut menemukan bahwasanya amal baik beliau lebih banyak daripada amal buruk beliau, maka beliau bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila beliau menemukan amal buruk beliau ternyata lebih banyak daripada amal baiknya, maka beliau minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mustahil, sangat-sangat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima taubat hambanya. Mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima ampunan atau permintaan maaf dari hambanya, mustahil. Kenapa? Karena udah jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Saat apapun taubat seorang hamba akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dalam keadaan dua waktu. Ya, semua taubat, semua waktu bakal diterima Allah Ta'ala kalau kita taubat sama Allah. Tapi ada dua waktu nih kalau kita taubat nggak akan diterima lagi taubatnya. Kapan? Ya, inda ruh yugargir, ketika ruh itu udah sampai di tenggorokan. Ya, ketika ruh udah sampai tenggorokan, manusia ingin meninggal, dia taubat, Allah Ta'ala udah nggak terima lagi taubatnya, karena waktunya udah habis di dunia. Ya, itu yang dilakukan oleh Fir'aun. Fir'aun itu ketika di akhir umurnya udah mau mati, dia bilang amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Ya, aku beriman kepada Tuhannya Musa wa Harun. Ya, tapi Allah Ta'ala nggak terima. Kenapa? Karena nyawanya sudah sampai tenggorokan, berarti waktunya Fir'aun udah habis untuk taubat. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, orang yang tidak diterima lagi taubatnya kapan? Ketika matahari udah terbit dari barat. Ketika matahari terbit dari barat udah nggak ada lagi penerimaan taubat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi madumnal hayah, selagi kita masih hidup, maka saat kapanpun, dimanapun waktunya kita bertobat sama Allah, kita minta ampun sama Allah, dosa kita bakalan diampunin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dosa kita bakalan dimaafin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai itu dikatakan nama Nabi, at-taibu min dzammin kaman la dzambalah.
orang yang bertaubat daripada dosa yang telah dia lakukan, maka dia seperti orang yang nggak punya dosa lagi. Ya, setiap hari kita taubat, ya setiap hari juga diterima taubatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi setiap hari kita ngelakuin lagi, ya ente taubat lagi. Makanya kata Sayyidil Habib Mundir almarhum rahimahullah taala, beliau ngomong apa? Jangan pernah kalian bosan untuk bertaubat, karena Allah taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tapi bosanlah kalian untuk bermaksiat, karena Allah taala Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Kenapa? Di sini Habib Mundir memberikan kepada kita, ayo taubat kepada Allah taala, ayo balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai itu hadis, di dalam hadis Allah taala nih sangat senang kepada hambanya yang taubat, lebih senang daripada seorang yang mandul kemudian dia punya anak. Ya, orang kawin bertahun-tahun nggak punya anak, tiba-tiba udah kawin 10 tahun 20 tahun dapat anak, girangnya bukan main. Tapi antara kalian ketahui, ketika ada hamba Allah taala yang taubat, Allah taala lebih girang daripada orang yang mandul punya anak. Kemudian Allah taala lebih girang ketika hambanya taubat, melebihi kesenangan orang yang tersesat kemudian menemukan jalan. Kita nyasar, kita apa di Google Maps nggak ada sinyal, kita bingung nih jalan kemana, buntu nggak tahu kemana. Kemudian tiba-tiba kita nemuin jalan yang kita ketahui sehingga kita bisa pulang, tuh senangnya bukan main. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala ada hambanya yang taubat, senangnya Allah taala ketika hamba itu taubat lebih senang daripada orang yang tersesat kemudian menemukan jalan. Kemudian Allah taala senang kepada hambanya yang taubat melebihi senangnya orang yang dia kehausan hampir mati kemudian menemukan air. Orang jalan kehabisan bekal, dia udah setengah mati, dia lapar juga, haus juga, pokoknya bekal habis, dia di jalan padang pasir, di hutan, nggak ada apapun yang bisa dimakan, dikonsumsi. Kemudian menemukan air, dia senang, dia gembira. Asal kalian ketahui, Allah taala lebih senang ketika hambanya taubat melebihi orang yang kehausan kemudian menemukan air. Jadi itu hamba Allah taala ketika dia bertaubat, Allah taala girangnya bukan main. Bahkan ketika ada hambanya Allah taala yang bertaubat kepada Allah taala bangga di hadapan malaikat. Makanya kata Nabi Muhammad, jaddidu taubatakum, selalu perbaharui taubat kalian pada Allah taala walaupun enggak berbuat dosa. Taubat terus, minta ampun terus sama Allah taala. Kenapa? Karena pasti Allah taala bakal mengampuni dosa hambanya. Nabi Muhammad aja, Nabi Muhammad yang Allah taala jamin, yaghfirullahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa Nabi yang akan datang ataupun yang telah lalu Allah taala ampuni. Tapi dalam riwayat hadis Nabi Muhammad tidak kurang daripada 100 kali berminta ampun pada Allah taala mengucapkan kalimat istighfar. Bagaimana lagi dengan kita yang mungkin dalam setiap harinya dari mulai melek mata sampai mau kita merem lagi lebih banyak perbuatan jelek daripada perbuatan buruknya. Harus lagi lebih kita minta maaf pada Allah taala, lebih baik lagi kita minta ampun. Dan dikatakan oleh para ulama, permintaan ampun kita ini bukan cuma bisa melalui istighfar, tapi dengan perbuatan baik apapun terhadap diri kita bisa menjadikan itu sebagai perantara taubat. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad, wa atbi'i sayyi'atal hasanah. Ketika engkau berbuat buruk, maka iringi perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu bisa menghapus ente punya dosa. Ya misalkan kita habis melakukan satu dosa, misal maaf kita habis minum khamr atau kita habis judi. Kemudian ketika kita habis judi segala macam, kita minta ampun sama Allah, tapi kita nggak mau istighfar. Bagaimana kita ngeluarin duit buat sedekah ke orang bisa jadi penghapusan dosa buat diri kita. Kita ngasih orang fakir miskin, kita ngasih masjid, kita ngasih majlis, kita ngasih ini, wallah itu dosanya Allah taala bakal ampunin oleh Allah taala. Kenapa? Jaminan dari Nabi Muhammad, wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha. Ya ketika ente berbuat perbuatan buruk, maka setelah perbuatan buruk iringi dengan perbuatan baik. Kenapa? Karena perbuatan baikmu itu bisa menghapus perbuatan burukmu, bisa menghapus dosanya. Dan perbuatan baik menurut Nabi Muhammad nggak ada batasannya. Ente bersedekah perbuatan baik, ente sholat sunnah perbuatan baik, ente sholat berjamaah perbuatan baik. Jadi perbuatan baik apapun bisa menghapus daripada dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita minta pada malam hari ini, pada saat kali ini perbuatan baik kita, kumpul di sini ngaji, baca yasin, baca tahlil, baca selawat pada Nabi, mudah-mudahan Allah taala ampuni dosa-dosa kita. Allah taala terima hajat-hajat kita. Allah taala gabulkan permintaan kita. Dan ketika kita berdiri lagi, Allah taala gugurkan semua dosa kita dan Allah taala menjadikan kita orang yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.